Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam juga buat saudara-saudari kami yang ada di rumah, yang saat ini mungkin sudah berkumpul dengan keluarga terkasih di kampung, ataupun yang masih ada di Cikarang. Kita sungguh bersyukur buat malam hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah tutup tahun kita di tahun 2021 ini. Kita akan masuk ke tahun 2022. Tinggal menghitung waktu saja, kita akan masuk di tahun yang baru. Kita akan memulai ibadah kebaktian tutup tahun kita. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita masing-masing di rumah dan memberi hati kita kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita di satu tahun ini. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita dengarkan musik yang bisa membawa kita sambil berdoa kepada Tuhan, mengangkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Satu tahun ini banyak hal yang sudah kami jalani. Sukacita, duka cita, kelemahan, kebahagiaan, silih berganti menghampiri hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sebab kami tahu kami ada hari ini oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa mengakhiri tahun ini dengan keadaan bersukacita bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya yang Tuhan kerjakan buat hidup kami. Apapun Tuhan yang sudah kami lakukan satu tahun ini, biarlah membawa kami kepada perubahan yang lebih baik di tahun 2022. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita nyatakan kepada Tuhan pujian kita
Ibas kesempatan enda ikatakan kami menjua-jua mandanta kerina. Bagi peman bandu turang senina kami si sekali enda dengar kampung kebaktin enda. Ya lalu kami kam alun riah ukur. Wari enda silakokan me kebaktin nutuk tahun. Wari si perpudina ibas tahun enda. Sope kita mengketi tahun simbaru. Ibas kebaktin enda, iba baik kita mulih kuwari-wari singgo lepas. Ija berbagai-bagai situasi munggo si gentasi. Jangan tetap kita menjual-jual sekubas penghujung tahun enda. Kerina enda sekejap arkitekan belina perkuahate Tuhan mandanta. Emakaradoras kita menangkih puji-pujinta mandibata. Si jadi pengatakan bujurta. Ibas kebaktin enda. Kehidupan kita hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang kita dapatkan hari ini juga semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Selayaknya kita memuji Tuhan, mengangkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita nyatakan dalam pujian kita, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau memang teramat baik bagi kami, sehingga Engkau masih memberi kesempatan di penghujung tahun ini Bapa, untuk kami sama-sama beribadah Bapa, dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, itu semua atas kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah kami, ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2021 ini Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, sehingga semua berjalan dengan baik, semua untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Larena Berusinu Haji, yang akan memimpin ibadah kami, begitu juga memimpin meditasi pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengetuk setiap hati kami, sehingga kami rindu untuk bermeditasi. Bapa di surga, kiranya Engkau mengetuk setiap jemaat-Mu, untuk kami sama-sama beribadah pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saatnya akan menyambut firman Tuhan di malam hari ini oleh pendeta kita. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan ditabur, kita angkatkan pujian kita dari kitab Endenta nomor 345 ayat 1 dan 3, Engkau kami sikap. Bepankan kata dujine, Tuhan sampatlah. Si bepankan kata dujine, Tuhan sampatlah. Bersama Dia ajari kami kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sebagaimana lagu yang sudah kami naikkan
pada malam hari ini. Kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami, berkati kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Sehingga firman Tuhan menguatkan, menghiburkan, menolong, memperbaharui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka kitab kita dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Kenca bagenina Tuhan, adi enggo genep 70 tahun kam i Babylon. Ku perdeteken mekam dengan padan kupe, kusehken, maka ku baba kamulih ku tanehdu. Alu aku ngenca meteh surah-surangku nandangi kam. Eme gelah kam senang labo gelah cilaka. Rancanganku eme mereken warisi pepagi bagi sinyarap kendu. Ije erlebuh mekam kempak aku, rekam dahi aku, dengan ertoto janaku aloi kam. Daramindu aku jana jumpaindu aku, ergiteken alu bulat ukurndu daramindu aku. Tuhu katangku jumpaindu me aku, dengan ku baba mekam mulih ibas pembuangan nari. Ku pepulung mekam ibas krina negeri, dengan ibas krina ingan nari. Ije kam enggo ku kerapken. Jenari ku baba mekam mulih ku negerindu, ije nari kam ibuang. Aku Tuhan kap singgo melasken kata endah. Terjeng-jengen ca pengogentasi jadi renungan man banta krina ibas paksa endah. Menjua-jua man bantas nasturang shalom. Ya, kita bersyukur pada hari ini, malam hari ini tetap Tuhan memberkati hidup kita, memberikan nafas kehidupan kepada kita. Tinggal beberapa jam lagi, ya, tinggal beberapa jam, mungkin 1,5 jam lagi, atau tidak ada sampai 1 jam pun kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan dengan belas kasihan Tuhan kita memohon supaya Tuhan boleh mengantarkan kita di tahun yang baru, tahun 2022. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagu rohani yang mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup kita. Ya. Ini waktu saya masih anak remaja, saya pikir ini lagunya pernah kami nyanyikan di remaja Cililitan, ya, seperti ini lagunya. Mungkin kalau Bapak Rey bisa mengiringi, gak apa-apa diiringi. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, betapa ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan dengan Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, demikianlah kira-kira lagunya, ya. Sekali lagi, Bapak Nandi Turang Senina, lalit kita si metesa karena warita si pepagi, ICP kita, ya, pawang hujan, pawang kainari, ya, pawang hujan, pawang kainari, berbagai-bagai pawang, ya, berbagai-bagai dukun, lalit si metesa karena wari si pepagi, lalit si metesa karena wari si pepagi. Apakah terang atau gelap, berhasil atau gagal, sehat entah sakit, lalit ICP si metesa. Tapi sada hal si pasti dibatala pernah nadingkan kita. Kelengate dibatala pernah erleka. Sirbanca tetap kita menjua-jua. Bahkan ngasup tetap kita jadi berkat. Amin sekali pe.
Berbagai-bagai perbeben si bentasi ibas kegeluhanta. Bapa nandi turang sonina rancangan Tuhan. Si gejapkan tetap mabaki nyulin ibas kegeluhanta. Bahkan ibas situasi sila bagi ukur tak sekali be. Sebab dibata kap si memegang kendali ibas geluh tamu bagi. Dibata si memegang kendali ibas kegeluhanta. Allah yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Contoh nyata apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ya. Betapa bencinya saudara-saudaranya dan akhirnya menjual Yusuf ke Mesir. Jahat sura-sura seninana akhirnya iobahkan Tuhan. Dibalikan Tuhan jadi yang lebih baik, bahkan luar biasa baik dalam kehidupan Yusuf. Di Mesir Yusuf yang awalnya jadi budak akhirnya diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 setelah Fir'aun. Di batangan casi meteksa karena warinta si pepagi. Hanya Tuhan yang dapat merancang kehidupan kita. Surah-surah Tuhan nandangi geluh ta guna wari pepagi. Walau pelengabo jelas Bapa nandi turang senina. Sadahal si pasti mabakini ulin man banta. Amin. Sadahal si pasti mabakini ulin man banta. Maka ibas terjemahan Alkitab bahasa Indonesia katakan baginda. Membawa damai sejahtera bukan kecelakaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop yang bersama-sama tadi kita baca merupakan jawaban ibas perkataan sila benar si belaskan Nabi Hanania. Enda situna latar belakangnya ibas pasal 20 waluh nari. Seolah-olah di batang ngesingrana Nabi Hanani maka kuasa Raja Babylon enggoi peperken. Maka labo kepeken dekah nina Nabi Enda 2 tahun ngenca bangsa Juda ibas pembuangan Babel. Tentu saja Bapak nande turang senina nubuatan nubuatan palsu. Ya. Labo dibatang rana Nabi Hanani, belu-belu Nabi Hanani saja sebab kai senatena. Jadi hati-hati juga ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan dalam rangka kebenaran dia sampaikan, tetapi intinya adalah materi. Hanani Enda bagai. Nubuatan palsu sirbansa tura pengharapan. Engkau pasti pengharapan nape? Pengharapan palsu PHP. Maka Jeremia alu suratna nurikan perkataan Tuhan si tole jadi pergegeh. Pengharapan sekaligus kesabaran. Sebab jelas nina Tuhan man Jeremia labo 2 tahun bangsa Juda i Babel. Tapi 70 tahun bangsa enda i ambeken. Cara surat Jeremia enda Bapa nandi turang senina itulis kenca sada entah 2 tahun bangsa enda i pembuangan Babel. Ya kurang lebih 597 sebelum Masehi. Ibenai lebih alu kai nina Tuhan. Kai saja sih harus dilakukan bangsa enda mengisi aktivitas kegeluhana selama i pembuangan. Enda banci si ida ibas pasal 20 siwa ayat 4 sepitu. Pasal 20 siwa ayat 4 sepitu. Kai nina dibanta arah Nabi Jeremia nulis kenca surat nih. Gela ola kelungunan akapdu, gela ola nono kam, ya bengong-bengong gitu ya bahasa Indonesia bengong-bengong. Pajakan rumahdu, suani peken. Erjabu dengan mupus kam. Erdahin kam guna kiniulin kota ras ertoto guna keperluan kota sebab adi sikap bangsa Babylon kampe ikut sikap. Jadi jelas kalau Bapak Ibu dan Saudara kan dikasih oleh Tuhan. Pertama sekali yang harus dilakukan oleh bangsa Juda selama 70 tahun di Babel itu adalah beraktivitas. Jangan hanya bengong, meratapi nangis kan. Kadang kita gitu ya kalau sudah banyak pergumulan. Ngandung kita lalap lagi. Dalang, ayo kerjakan aktivitasmu setiap hari. Kerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Pajakan du rumahdu. Bangun rumah. Erjuma. Ya. Adikin lit juma pagendu. Suan pagendu. Adilit sawit itu. Suan sawit itu. Erjabu kam dengan mupus anak-anak dupe pejabukan katanya.
Bekerja kamu guna kebaikan kota itu dan berdoa guna kebaikan kota itu. Karena apa? Ketika bangsa Babel itu baik, kamu pun ikut merasakan kebaikan itu. Artinya Bapak Nandi turang senina, alu tetap beraktivitas maka wari-wari kegelun bangsa di batae. Nggo terisi alu berbagai-bagai kegiatan sirbansa. Lah kepeken gejap nggo 70 tahun. Bapak kuah kape kita bagai. Banyak sekali tantangan ini lah gejap 2 tahun kepeken gua hampir pandemi bagi. Karena apa? Kita banyak hal yang kita lakukan. Endaka live streaming, endaka bagenda, endaka rekaman, adina sungkundu tim IT ras tim ibadah berturut-turut rekaman. Kalau nggo liburan bagi, debang go kusugihan, debang go kasih ku juhar. Debang go kasih Medan, debang go ka si bea-bea, kayak apa batung si bea-bea, patung Yesus si bea-bea moge. Kami jenda, kami rekaman. Mulai tanggal 28, 29, 30. Artinya Bapak Ibu dan Saudaraku ketika banyak aktivitas yang kita lakukan, bekerja, apapun kita lakukan yang baik. Lah kepeken gejap wari-wari kegeluhun tae, goka naris tadingken tahun 2020 sada enda. Itu yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Selain si arakai silakukan bangsa Juda, maka kepeken amina pe i Babel, ibas pembuangan bangsa Juda bangsa di bata enggo jadi pasu-pasu man bangsa Babel. Sebab kai ertoto kamnina. Sikap banduda Hindu, sebab di sikap kota enda, bangsa enda, kampe ikut sikap. Artinya kai, kehadiran bangsa Juda 70 tahun jadi berkat man bangsa Babel. Bapak Nandi turang senina rasi peduakan enda mesti jadi bahan renungan ta, sindaing goras rasio geken kita, pengharapan ya. Kata pengharapan, janji pemulihan karena masa depan bangsa Juda kencanggo idalanina masa 70 tahun i Babylon. Tiga poin penting ya. Ada beberapa poin penting yang dikatakan Tuhan melalui Yeremia. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tetap memperdetekan umat naras padan si sekena pasti tepatina. Itu dulu yang pertama harus kita garis bawahi. Tuhan tetap memperhatikan umatnya walaupun di pembuangan. Ya. Karena dalam konsep bangsa Israel itu Tuhan itu hanya ada di Yerusalem. Tidak di pembuangan. Oh enggak, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir. Bukan hanya di Yerusalem, Tuhan ada dan tetap memperhatikan umatnya dan janji yang akan diberikan Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Karena Tuhan tidak seperti manusia. Kalau manusia memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati. Adi manusia, adi di bata ya dan amin ketika Allah mengucapkan janjinya. Maka nina di bata ibaba Tuhan mulihkan bangsa Juda ku Yerusalem. Kencang 70 tahun. Ras enda terbukti. Ya. Ras enda terbukti asum pemerintahan Raja Persia. Raja Kores Agung. Maka kepeken Bapak Nandi turang sonina musuh sekali banci pakai Tuhan guna mereka serpang pula man umatna. Kalau kita baca Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan di Esra 1 ayat 1. Di sana dikatakan demikian, hati Kores Raja Persia itu, ya Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi rupanya orang yang tidak mengenal Tuhan, ya Raja Kores itu pun bisa digerakkan Tuhan hatinya untuk menjadi berkat bagi bangsa Tuhan. Saya kembali mengingatkan, kita ingat ya janda Sarfat itu ya. Janda Sarfat itu kan bukan di Israel itu. Tapi kenapa Elia ditolong oleh janda Sarfat? Tuhan bisa memakai siapa saja pun. Bahkan orang yang miskin sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk menolong siapapun. Dan saat ini bangsa Israel yang sudah 70 tahun dibuang ke Babel. Melalui Raja Persia, Raja Kores. Tuhan menggerakkan hatinya ya.
Dan akhirnya bangsa Israel dapat pulang kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat motivasi dari Kores ini sendiri, kenapa dia mengembalikan bangsa Israel, ya, itu kenapa? Sebenarnya itu ada tujuan politiknya, ya, ada tujuan politiknya. Tujuan politiknya supaya bangsa Kores ini ataupun bangsa Persia ini bisa memperluas daerah jajahannya sampai ke Juda. Itunya sebenarnya. Ada tujuan politiknya, baik-baiknya dia sama orang Juda ini sampai ke Yerusalem. Padahal ada tujuan di balik batu, ya. Ada udang di balik batunya. Apa tujuannya? Gelahna banci perluasna daerah kerajaanna, daerah jajahanna ku Juda. Dan supaya dia juga dipandang baik sama orang Juda, padahal sebenarnya hatinya gak baik gitu ya. Pura-pura baik aja dia. Tapi kepeken sekali nari Bapa Nandi turang senina Esra sada ayat sadandai jelas, maka Tuhan sendiri pakai ukur Kores. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores walaupun tujuan Raja Kores guna stabilitas politik na jini. Enda lebih si peduakan si banci si ida. Si pertama, si peduakan di batangan si meteh surah-surana nandangi bangsana. Megelah bangsana senang labo cilaka. Mesti peduakan. Ni nandai ibas Jeremia 20 siwah ya. Ayat 11 ya. Ayat 11. Di batangan si meteh surah-surah nandangi bangsana. Megelah bangsana senang labo cilaka. Hanya Tuhan yang tahu rancangan Tuhan itu dalam kehidupan manusia. Bukan supaya manusia itu celaka. Tapi supaya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Rencana Tuhan memberikan waris si pepagi, siarapkan umatnya. Kalau bahasa Indonesia Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada umatnya masa depan yang penuh harapan. Arah peristiwa pembuangan Ibabel. Umat Tuhan mulih. Banci katakan mulihi kubas misi awalna. Sebagai umat Tuhan. Ija umat Tuhan idilo jadi model nandangi bangsa Tuhan ya, guna jadi berkat, jadi bangsa si kudus, jadi imam-imam. Nah, Ibabel mau umat Tuhan jadi teladan, model man lingkunganna ugakin arusna menyikapi berbagai-bagai kesulitan, lalu tetap lead hal-hal si positif, si banci lakukan peluang-peluang gunar bansi mahuli ya. Artina Artina arasila muhuli banci obahkan Tuhan jadi muhuli guna kini ulin umatna. Asal kita taat aja sama Tuhan. Apa yang katakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan itu yang kita lakukan. Jangan kebanyakan mengeluh. Tapi pebuai bersyukur ya. Pebuai bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Ini cara Tuhan untuk mendewasakan aku. Ini cara Tuhan untuk lebih lagi supaya aku naik kelas. Jadi semakin lagi bersyukur kalaupun begitu banyak kesulitan yang kita alami. Sampai akhirnya Bapak Ibu dan Saudaraku kita tidak lagi menyadari bahwa sebenarnya banyak kesulitan yang kita alami. Karena apa? Selalu kita bersyukur dalam hidup ini. Karena kita imani rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kisah nyata. Ya, saya pernah mendengarkan di siaran Kick Andy. Kalau saya paling suka tuh siaran-siaran Kick Andy ya, karena Kick Andy ini kan siarannya selalu memberikan inspirasi, motivasi ya. Dalam tajuk yang berjudul Perempuan-Perempuan Hebat. Jadi salah satunya adalah yang bernama Yesaya Vermindi Hohu. Ya, Yesaya Vermindi Hohu. Dia penyintas kanker ya, penyintas kanker. Stadium 4. Dan sudah menjalar sampai ke punggung, sampai ke paru-paru. Dan dia menjalani kemoterapi bukan 5-4 kali, tapi sampai ratusan, sampai sudah hampir 100 kemoterapi yang dia jalani. Ya kalau Bapak Ibu ada waktu buka saja Perempuan Hebat Yesaya Vermindi Hohu penyintas kanker. Pekerjaannya sehari-hari adalah tukang kacamata. Jualan kacamata di jalanan ya, di terminal gitu ya, dia jualan kacamata.
Dia perempuan tapi kayak laki-laki gitu ya. Yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudaraku dalam kesaksiannya. Saya hidup sampai saat ini, Bung Andi katanya ini karena Tuhan, pertolongan Tuhan. Dulu saya memang awal-awalnya saya banyak mengeluh, kenapa? Sudah pun hidup saya susah, dia belum menikah, ya dia belum menikah. Sampai saat ini juga ketika itu ditayangkan oleh Kick Andy itu dia belum menikah. Apalagi Tuhan, banyak sekali penderitaan yang aku alami, dia bilang begitu. Hidup saya susah, dari orang tua saya susah. Dan saat ini saya kena lagi penyakit kanker, bukan kanker yang biasa-biasa, sudah menjalar kemana-mana. Jadi akhirnya dia kerjaannya mengeluh, tapi akhirnya berubah. Ya dia kalaupun mengeluh gak ada artinya dia bilang gitu. Malah penyakit saya makin banyak. Penyakitnya itu makin menjalar kemana-mana katanya. Kankernya itu makin menjalar kemana. Saya ubah mindset saya. Apa yang bisa saya lakukan ketika kemo pertama berjalan dengan baik. Akhirnya kedua, ketiga, sampai ke-10. Terima kasih Tuhan. Oh rupanya saya masih sehat. Dia pikir sudah mau mati. Oh rupanya masih Tuhan berikan kesehatan. Akhirnya ketika di sela-sela kemonya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia masih sehat, dia masih kuat. Sebelum masuk ke kemo berikutnya, apa yang dia lakukan? Dia tetap berjualan kacamata. Lakap lu hebat Dia tetap berjualan kacamata, dia tidak menangisi dirinya, enggak. Dia tidak menyesali kenapa aku yang sakit kanker, udah pun hidupku susah, enggak. Dia tetap berjualan kacamata. Dia katakan kadang penghasilannya itu satu hari itu bisa 200.000, paling banyak mungkin 250. Kadang kalau banyak sekali yang beli kacamata itu sampai 275, 300. Tapi yang luar biasa, yang saya mau garis bawahi dan saya mau bagikan dari perempuan hebat Yesaya ini. 150 dia sisihkan untuk dia. Atau 100 katanya. Karena saya hidup sendiri. Saya tidak punya suami, saya tidak punya anak-anak. Saya cuma hidup sendiri, cukuplah bagi saya katanya. Toh kalaupun besok saya mati untuk siapa? Saya gak perlu lagi tabungan-tabungan karena saya gak punya siapa-siapa, dia bilang gitu. 150, 100.000 dia sisihkan. Sisanya 100.000 atau 50.000 dia dapat itu dia tabung. Dia tabung. Kalau sudah cukup banyak dia bagikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia menderita, dia tengah berjuang. Dengan sakit penyakit kankernya. Bukan orang kaya. Tapi orang yang miskin. Dia berjualan kacamata. Tetapi dia boleh menjadi berkat. Bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari dia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Cuma Allah yang tahu tentang kehidupan kita. Rancangan di bata ibas geluta labo pernah rancangan kecelakaan, amin. Rancangan damai sejahtera, amin sekali pela bagi ukur tak bagi si alami Yesaya endandai. Tapi matanya tetap menuju kepada Tuhan, beriman tetap dia kepada Tuhan. Kai si banci kulakoken, dekah aku geluh sie mekulakoken gelah geluhku sia-sia. Jadi perkat aku mankalak sudeban. Si petelukan Bapak Nandi turang senina janji Tuhan harus direspon. Harus direspon. Umat Tuhan alu tetap setia naleman Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jadi jelas dainina di bantara Yesaya. 70 tahun ibas masana kari mulih kam. Kubas kutandu Jerusalem. Tapi lah bancilang ibas harus kam tetap ertoto. Erlebuh kaman bangku. Darami Tuhan selalu bulat ukur. Maka Tuhan ngaloi ras jumpai umatna. Bapak nande turang senina pertoton si penangki umatna alu ketutusan maka begiken Tuhan walau bebas pembuangan. Sebab sedekah indah bangsa indah rusur ngeliami Tuhan. Ibadah terjang formalitas. Ya, ibadah terjang formalitas ngenca. Bahkan erdua Tuhan mon ersembahman Tuhan mon ersembahman hantu. Kadang bagi Tuhan nih tahu bagi iba sore minggu Senin sengai Sabtu hantu. Sangana buai persoalan. Lakap napas ersembahman di bata dikencalit persoalan nah sebab akap na penampat ibas di bata nari endekah. Maka pindonaka kuasa man si deban erguru ka iaku
Tah jawab bagi aku lah kak gue pernah erguru jadilah kak erguru marenda aku karate saja dan dua gitu tapi erguru mindo wangsit mindo kaya mindo penglaris mindo permanis ya supaya banyak cewek-cewek nempel kan cing abang deng langsung ngomlala kari ngantri gitu kan itu kan permanis ya atau penglaris uga makana usaha anta maju yo pan penglarisna. Tapi nina Tuhan laban si bage. Ku bebaskan kam. Laban silang kalak si setia si erlebuh man bangku. Sindarami aku alu bulat ukur. Maka Tuhan ngaloi ras jumpai umatna. Papanande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Berniwari enda si bahan kebatin akhir tahun. Katakan bujur kita man Tuhan sebab ngutaru kena kita sekubas wari enda. Mungkin 3 menit nari bakal si ujungi tahun 2020 sada enda. Enda nunduh kenca maka dibata nemani kita mentasi tahun 2020 sada. Tahun si sulit erkiteken pandemi lengah erkedungen. Tapi ibas berngi enda terbukti. Maka Tuhan singgo naruhkan kita alu menjuah-juah seku ujung tahun enda. Kai si bakal terjadi ibas tahun si pepagi. Kentisik nari si bakal si bengketi la ICP metehsa. Ya, la ICP si metehsa. Maka sada lebih berjalanlah dengan iman. Amin. Mari kita berjalan dengan iman. Ini yang pertama pesan firman Tuhan. Berjalan dengan iman, olah kita biar, olah aruate, walau pelengabo, jelas warinta si pepagi. Apakah berhasil? Apakah gagal? Itu juga kita tidak tahu. Tapi si pasti di mata tetap memperhatikan kita anak-anaknya. Blessing in disguise katanya. Berkat yang tersembunyi. Ada begitu banyak berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Atau peluang-peluang di masa sulit sekalipun. Si penting berjalan tetap dengan iman. Ras tetap kita berpikir positif. Olah benih perkurenta. Olah kita putus asa. Imani saja rancangan Tuhan ibas geluta. Langgo pernah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Mari kita mencoba belajar seperti Yesaya tadi ya. Yesaya Vermindi Hohu penyintas kanker payudara stadium 4 itu. Kalaupun begitu banyak penderitaannya. Adi aku ndai lengabo Tuhan ngasup talang aku ngasup talang, tapi si pindo gegeh Tuhan dikencar bagi-bagi persoalan. Olah kita jungut-jungut berdamai kita dengan berbagi-bagi persoalan ibas kegeluhan ta. Imani saja, pasti Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupku. Si peduakan, gelah rancangan Tuhan tetap erdahin ibas geluh ta. Maka baginta tetap erna leman Tuhan. Ngasup tetap kita bertahan, megenggeng, bersyukur ibas berbagai-bagai hal. Sekali pela bagi ukur ta. Asum tetap kita mengandalkan Tuhan ibas geluh ta. Bagi nina Jeremia. Man bangsa Israel ertotolah kam. Erlebuhlah kaman Tuhan alu pusu sidem pengatakan bujur. Ras darami Tuhan alu bulat ukur. Darami Tuhan. Adi dekah tahun 2020 sada enda mungkin kurang-kurang tutus ku gereja anta. Kurang-kurang tutus kesetiaan taman Tuhan. Dekahan kita jungut-jungut asangkan kita bersyukur man Tuhan. Adi berikan Tuhan dengan kesempatan kita ngeluh pas tahun 2022. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita baharui hidup kita. Lebih baik lagi dari hari-hari yang sudah kita lalui. Tuhan memberkati kita. Sebagaimana Dia berkati kita di tahun 2021. Yang sebentar akan kita tinggalkan. Kita imani pasti Tuhan juga memberkati kita di tahun 2022 yang akan kita jalani. Kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam saat meditasi. Saya memberikan kesempatan buat setiap jemaat Tuhan yang berkumpul di rumah
tenangkan hati dan pikiranmu. Karena selama ini begitu banyak kesibukan kita. Selama ini begitu banyak hal-hal yang kita kerjakan. Sampai tidak ada waktu untuk kita tenang sesaat. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Anak-anak, kalau ada engkau bersama dengan orang tua, pejamkan mata ya anakku. Sikap perkundulta. Jangan tegang, juga jangan terlalu santai. Telapak tangan kita terbuka. Artinya kita siap untuk menerima pekerjaan Roh Kudus. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Dan ini kita lakukan sebanyak 7 kali. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Biarlah singers membantu kita dengan pujian mari masuk. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Kesah sirbansa kita ngeluh. Roh yang membuat kita hidup. Sada paksa waktu. Tarik nafas si terakhir nanda kenca si tading kendoni enda. Hembuskan nafas. Artina pesi pedarat kerina sila mahuli. Si sedekah enda mengotori pusuhta. Mari bersama kita naikkan juga pujian ini. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku. Rasakan kehadiran Tuhan melalui hembusan nafas kita, tarikan nafas kita. Tarik, hembuskan. Rasakan roh itu bekerja. Rasakan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan marilah saat ini bersama-sama kita bersyukur sepanjang tahun 2021 yang sudah kita mulai dari 1 Januari tepat jam 00:01. Disitulah kita memulai tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita tinggali. Betapa Tuhan baik.
sangat teramat baik dalam hidup kita. Katakan itu dalam hatimu, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau baik. Sangat baik Tuhan. Sangat teramat baik dalam hidupku, hidup kami, hidup keluarga kami. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Nafas kehidupan yang tetap Tuhan berikan dalam hidup kita sampai saat ini. Kejua-juahan berikan Tuhan sengayak geduare. Keluarga, suami istri, anak-anak kita, orang tua kita, bapak ibu kita, bahkan mungkin orang tua kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita bersyukur karena merekalah kita ada sampai saat ini. Karena perjuangan merekalah untuk hidup kita. Kita masih semangat berjuang menjalani hidup kita. Keluarga adalah harta si maharga. Kita bersyukur untuk pekerjaan, usaha kita. Kita bersyukur untuk teman, untuk sahabat. Bersyukur menolong kita untuk hidup lebih baik. Bersyukur menjadikan hidup ini lebih indah. Bersyukur hidup pasti lebih bahagia. Ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Terus engkau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk suamimu. Bersyukur untuk istrimu yang senantiasa hadir, mencukupkan kebutuhan keluarga dengan masakan-masakan yang enak. Bersyukur dengan hadirnya anak-anak. Ketika Tuhan sudah berikan anak, kalaupun mungkin tingkah laku mereka seringkali menjengkelkan kita. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakku yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dalam hidupku. Kalaupun ada di antara saudara-saudaraku yang belum mempunyai anak, kita bersyukur. Bersyukur karena kesempatan diberikan Tuhan untuk lebih lagi engkau mencintai istrimu, mencintai suamimu. Hadirkan Tuhan Yesus dalam hidup rumah tanggamu. Bersyukur untuk mertuamu kalau sampai saat ini dia masih hidup. Bersyukur untuk orang tuamu kalau sampai saat ini orang tuamu masih hidup. Betapa menyakitkan ketika orang-orang yang kita cintai terlebih dahulu sudah pergi meninggalkan kita.
Hanya bunga yang dapat kita berikan, tidak ada yang lain. Oleh karena itu ketika orang-orang yang kita cintai itu sampai saat ini masih hidup, kalaupun keadaan mereka sakit-sakitan, sudah tua, cintai mereka. Bersyukur dengan kehadiran mereka. Bersyukur untuk usaha pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Bersyukur membuat hidup kita lebih baik. Bersyukur membuat hidup ini lebih indah. Bersyukur membuat hidup lebih ringan kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat ini setelah kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021, kita juga menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, seringkali kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Malah kebalikannya, banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan. Kurang sungguh-sungguh dalam beribadah. Dengan begitu banyak alasan, sinyal, sibuk, anak, dan banyak lagi alasan-alasan yang kita pergunakan. Karakter, sifat, perbuatan yang kita lakukan sepanjang 2021, kalau kita mau jujur, banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berbohong, kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang menyakitkan hati sesama. Serakah, rangap, egois. Mendendam. Tidak ada damai dalam hati kita. Padahal Tuhan sudah mendamaikan kita. Tuhan, gue ngalami salah dosa anta. Bersihkan nakal kita. Tapi lah ngasup kita ngalami salah teman ta, salah kalaman banta. Bahkan nintas ada matahari bete kulang. Nembah hati ta. Kita bersungut-sungut, kurang kita bersyukur, dan masih banyak lagi. Mari kita naikkan pujian, mohon ampun kepada Tuhan.
Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini sebelum kita meninggalkan tahun ini mengingatkan kita supaya tetap kita berjalan dengan iman, andalkan Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu pembarui tekad kita. Mari kita setia kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Berikan hatimu kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap ragamu. Sungguh-sungguh maksimal. Jangan pernah setengah-setengah untuk Tuhan. Jangan pernah main-main untuk Tuhan, karena Tuhan tidak pernah main-main dengan kita. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doamu, melalui engkau setia membaca firman dan pakaikan firman Tuhan dalam hidupmu. Bangun hubungan persekutuanmu yang indah dengan keluarga, karena keluarga adalah harta yang sangat berharga diberikan Tuhan kepada kita. Berdamailah engkau dengan pergumulanmu. Berdamai engkau dengan dirimu. Berdamai engkau dengan Tuhanmu. Berdamai engkau dengan sesamamu. Jangan lagi simpan dendam itu. Karena dendam tidak membawa kebaikan dalam hidup kita. Menimbulkan penyakit, menimbulkan banyak persoalan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah katakan, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamailah terlebih dahulu engkau dengan sesamamu, dengan sahabatmu, dengan seninamu. Mari kita naikkan pujian, Ernalem gelaman Yesus sebagai tekad kita. Untuk kita membaharui tekad kita ke depan ketika Tuhan masih memberikan waktu kesempatan hidup di tahun 2022. Mari baharui hidupmu lebih baik lagi. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Mari suami istri, peluk istrimu. Hai engkau bapak-bapak, peluk istrimu, peluk suamimu erat-erat, peluk anakmu dengan cinta. Baharui tekadmu. Terima kasih istriku, katakan. Terima kasih suamiku, engkau sungguh baik, engkaulah pemberian Tuhan bagiku. Terima kasih anak-anakku, maafkan mama kalau selama ini mama sering marah-marah. Baharui tekadmu. Katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, aku ingin lebih setia lagi. Aku ingin sungguh-sungguh Tuhan mengasihi engkau. Tolong aku Tuhan. Rangkul pasangan kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita masih bersama dengan keluarga kita. Berdamai kita. Berdamai kita dengan Tuhan, berdamai dengan pergumulan, dengan diri kita sendiri, berdamai kita dengan
sesama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lagu mengingatkan kita, sungguh-sungguhlah engkau berserah kepada Tuhan, erna leman Tuhan, tutus persembahman Tuhan, labanci setengah-setengah adiras Tuhan. Buang Allah-Allah lain, sembahlah hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Kesempatan baru Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari gandeng suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau ada di situ mertuamu, kakakmu, berumu, Eda, turangmu, mari bergandengan tangan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan hidup di tahun 2022 yang akan kita masuki sebentar lagi. Jangan kita sia-siakan. Hidup harus menjadi berkat. Mari bersama kita naikkan lagu ini. Saya meminta untuk setiap kita berdiri di rumah kita masing-masing. Mari rangkulan hangatmu, rangkulan cintamu, menenteramkan hati anggota keluargamu yang lain, bahwa Tuhanlah yang merancang hidup kita. Ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup pada kita, jangan pernah sia-siakan. Jadi berkat kita, jadi berkat, berguna hidup kita. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan bagi kami. Ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kami, bagi kami dalam melayani Tuhan. Kerinduan kami tidak akan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hidup ini bagi kami harus menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, hidup keluargaku. Selagi aku masih kuat Tuhan, selagi aku masih kuat Tuhan, pakai hidupku, pakai hidup keluargaku untuk menjadi berkat. Karena ada waktunya hidup kami tidak berdaya, tetapi kami tidak menyesal karena hidup kami sudah menjadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terpuji Allah kita yang Maha Kuasa untuk firman yang sudah kita dengarkan, bahkan untuk meditasi yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan bekerja atas kita, dan itu menjadi komitmen dalam hidup kita, sehingga kedepannya kita di tahun yang baru ini menjadi hidup baru, hati yang baru, sehingga kita memasuki tahun 2022 ini dengan kehidupan yang Tuhan pimpin, sama seperti firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kita akan masuk ke persembahan. Mari kita siapkan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Kita angkatkan pujian kita nomor 471, Ermengkah ukurku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa.
Untuk doa syafaat kita dan doa persembahan kita berdoa. Ujur Tuhan, gondeskan kami persembahan kami, pasu-pasukam persembahan kami. Pasu-pasukam usaha pendahin kami beri Tuhan tetap maler rezeki ke tengah-tengah geluh kami. Adi deba-deba perpulungan du ibas tahun indah. Tuhu jadi sada perbeben simberat kelman bana ibas ia membangun usaha pendahina arkiteken pandemi. Toto pengharapan kami ibas tahun simbaru tahun 2022 tahun perkuah ati man kekelengan kami indah. Maka berikan Tuhan dahin si sikap dan si muhuli man bana. Maka tercukupi na kebutuhan kegeluhan jabuna. Bujur Bapa sini surga, ajari kami tetap setia naleman Tuhan. La arwate kami lah kami biar sebab Tuhan si menjamin si melihara geluh kami. Katakan bujur kami gereja ando GBKP tahun 2020 sada engkau banci dalani kami. Kentisik nari tadingkan kami bengket kami kubas tahun 2022 tahun perkuah hati. Tekel kami Tuhan gereja andu banci dalankan kerina kegiatan-kegiatan pelayanan amin apa ijah-ijah melala kekurangan arkiteken Tuhan ras kami. Maka tetaplah Tuhan ras kami. Ras kerina serayan du pandita pertua diangkan pengurus kategorial pengurus PJJ pelayan-pelayan KKR anak-anak du si mereka dirina melayani tengah-tengah pekan anggur du tim IT tim doa singers pemusik operator bas gereja enda bagepe sinampati guna bersihkan gereja enda ras melala dengan si debana panitia sila singatkan kami gelarna sada persada mekuah hati indu Bapa pasu-pasu kam kerina anak-anak du enda toto pengharapan kami maka ibas tahun 2022 reh ulina pelayanan kami reh sikapna kami ibas kami ngelai kam arah perpulungan du cara khusus GBKP Cikarang indah remajuna reh sikapna Tuhan ipermuliakan adi sedekah indah mungkin ijah ije li lasiangkan sadas debana Bapa sampati kami lanari ingat-ingat kami melangkah kami ku depan tadingkan kami biak-biak simale perbahanan simale melangkah kami ke depan. Maka sampati Tuhan, gegeh Tuhan jadi gegeh kami. Raduras kami banci bergandengan tangan, radu keras kena perpulungan do. Lalit kami si panjang punjutan, tapi sada arih kami. Si keleng-kelengen, si kuning-kuningan, gelah radu menggersing kami. Maka lu bagi terpuji gelar Tuhan arah perbahanan kami. Pasu-pasukan anak-anak dusi sakit, tekel kami. Iberikan Tuhan gegeh, iberikan Tuhan kesehatan ibas waktu naman kekelengan kami indah. Cukupkan Tuhan prina kebutuhan geluhna. Nora Nande Lora, Naras Bapak Karla, kekelengan kami Bapak Linda, Jetnas Tepu, Karo Boy, toto kami maka adibansi olamin i bentasina dalam operasi ibas lit sinusitis ibas bagian daging kulana sehat iar kiteken tambar arkiteken pertolongan Tuhan biring ibrena sibas paksa genduari pesangana sakit ras mungkin lit dengar sinaturang kami si sakit dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan menguatkan dan menyembuhkan anak-anak du sirti maglah berikan Tuhan tuah ku tengah-tengah jabuna terus totokan kami perkuah hati Tuhan sehman bana ibas tahun 2022 maka banci alo kena anak ku tengah-tengah jabuna si diberu banci mohuli kulanar kita kan perkuah hati Tuhan bujur Bapa sini surga anak-anak kami si kitik dengan mulai balita seku remaja permata Tuhan masu-masu sehat-sehat menjuah-juah tumbuh kembangna terlebih kini teken nape jenari anak-anak kami menjadi anak-anak kebanggaan man Tuhan
Pasu-pasu Tuhan permata, ibas pendahina, ibas persekolahna, sisangana darami teman geluh pe Tuhan si pejumpakeun saras teman geluhna, si sadakini teken ras kami. Bangsa negara kami pe endeskeun kami man Tuhan, Tuhan si masu-masu. Pulihkan bangsa kami. 2022 toto kami. Gela olah nari minlit pandemi Covid enda Tuhan. Berakhirlah gela aktivitas kami resikapna bas wari-wari sireh enda. Terpuji gelar Tuhan. Anak-anak nu singgo melayani ibas ibadah tanggal 31 malam indah Tuhan si masu-masu. Damai sejahtera Tuhan erdahin erkuasa tengah-tengah geluhna. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Ertoto ngatakan bujur tetap kami man Tuhan. Amin. Kita sudah hampir di penghujung ibadah dalam tahun kita. Satu rangkaian ibadah yang luar biasa hari ini yang membawa kesukacitaan di dalam pribadi kita masing-masing. Apalagi hari ini juga banyak keluarga kita boleh bersama-sama dengan kita, bahkan sudah memaafkan, mengampuni, bahkan saling berbagi sukacita dengan keluarga kita. Kita akan menutup ibadah tutup tahun kita malam hari ini. Kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu pujian kita, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Ku sempurna Tuhan, Kasih-Mu sempurna nyata di dalam hidup kami. nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Bapa nande turang senina, mari si ujungi ibadah ta berngiwari enda, supaya kita bengket kubas tahun simbaro. Ras-ras kita retoto bagi singgojarkan Tuhan Yesus nita dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelar ndu ipebadi amin.
Rehlamin kini rajandu, selah min pratendu basdoni enda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari senda enda. Alami salah kami, bagi nalemi kami salah kalak empak kami. Olamin kami bakam kubas percobaan, tapi olang indulah kami idur silat nari. Sekam kapsi mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu idur di batan tanari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata sinasal iba bondu. Jana melias atena ngenehen kam, itatap di bata kukam jana malam atendu ibahanna. Amin. Kebaktian kita telah selesai, mari kita paksa tenang ibas inganta skala-skala, paksa tenang si benaken. Paksa tenang nggodong, puji Tuhan kita telah memasuki tahun yang baru, mari kita bersalam-salaman dengan keluarga kita di rumah, dengan saudara-saudari kita di rumah. Selamat tahun baru 2022, Tuhan memberkati. Salam.